Baik, kembali lagi di javanetmedia.com di edisi video tutorial VB.NET 2010. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara input, edit, dan delete pada sebuah form VB.NET 2010. Database kami menggunakan SQL Server. Kemudian agar Anda bisa input, edit, delete, pastikan Anda sudah bisa atau bisa mengkoneksikan database ke sebuah form di VB.NET 2010. Baik, langkahnya saya sudah buatkan di javanetmedia.com. Anda bisa kunjungi website kami javanetmedia.com, kemudian klik saja VB.NET. Oke, untuk langkah-langkahnya sebenarnya saya sudah buat. Pertama, Anda harus bisa koneksi database ke SQL Server, karena untuk sekarang saya menggunakan SQL Server. Kemudian ada input, edit, dan delete atau hapus. Baik, kita langsung praktekkan saja. Pertama, pastikan dulu Anda mempunyai sebuah database dan tabel. Oke, saya menggunakan SQL Server 2008 versi R2. Kemudian nama servernya adalah javanet 001. Saya sudah konekkan. Kemudian database-nya, saya sudah mempunyai database namanya adalah dbjnm. Oke, saya sudah mempunyai tabel, ada pegawai dan pelanggan. Oke, untuk pegawai saya sudah mempunyai data, ada 5 record. Oke, saya rasa saya bisa menggunakan database ini atau tabel ini untuk percobaan input, edit, dan delete. Baik, langkahnya silahkan buka VB.NET 2010 Anda. Kemudian saya akan membuat project baru saja. Namanya terserah Anda, saya menggunakan app project. Kemudian untuk penyimpanannya, saya akan membuat folder baru saja. Namanya adalah VB 2010. Di sini SQL Server, input, edit, dan delete. Oke, jika sudah, saya klik double klik, kemudian saya select folder. Oke, untuk ini adalah penyimpanan project kami, namanya adalah app project. Pastikan Anda memilih Windows Form Application. Jika sudah, klik OK. Untuk formnya Anda bisa namakan form pegawai. Saya tambahkan javanetmedia.com. Oke, jika sudah, yang pertama adalah Anda harus bisa mengkoneksikan atau memunculkan tabel pegawai di data grid view ini. Oke, namanya adalah data grid view 1. Kemudian untuk koneksinya adalah seperti ini. Koneksi database SQL Server pada VB.NET. Sama persis, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai. Kemudian di sini kita hanya memerlukan coding ini saja. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Pertama saya Ctrl A dulu, kemudian klik kanan, paste. Saya coba running. Oh ya, di sini servernya adalah javanet 001. Namanya adalah dbjnm. Saya coba running kan. Oke, data sudah masuk seperti ini. Kemudian di sini saya untuk remark saja.
coding di bawah adalah koneksi ke database dan tabel. Kemudian untuk bisa menginput di form harus ditambahkan teks dan button seperti ini. Mungkin yang pertama adalah kita beri label dulu, nip, kemudian untuk mempermudah auto size nya kita false saja, kemudian flat stylenya adalah ini sebentar, oh ya, border stylenya aja saya coba gunakan ini saja biar agar lebih kelihatan. Pertama nip, kemudian ada nama, kemudian alamat, kemudian telepon. Oke, ini hanya sebuah tanda saja. Yang pasti Anda harus menambahkan text box seperti ini. Ini cukup segini saja. Ini adalah text box 1. Oke, untuk copy cepat Anda bisa klik kemudian tekan Ctrl pada keyboard, kemudian tambahkan di bawahnya seperti ini, seret kemudian lepas. Kemudian nama, kemudian alamat, kemudian telepon. Oke, jika sudah, panjangkan saja, kita tambahkan button. Di sini ada input, name-nya button 1 saja, namun pada teks kita kasih input, kemudian copy, edit, delete, dan tutup. Edit, delete, dan tutup. Oke, jika sudah, Anda bisa lihat di tutorial vb.net, cari namanya cara input. Oke, input di sini ada. Ini nama pegawai. Oke. Karena koneksi sudah dapat, koneksi tadi sudah ada, maka kita hanya memerlukan input saja button 1. Seperti ini saja. Oke. Atau Anda bisa klik di sini aja. Copy dari sini, if sampai and if, copy. Kemudian saya tambahkan, klik di inputnya, saya paste di sini. Saya tambahkan ini untuk insert database. Insert tabel saja. Kemudian di sini ada error di CMD, Anda bisa tambahkan di sini CMD. Bin CMD SQL command. Kondisi awal tidak ada, Anda bisa kondisi awal adalah formula. Di sini Anda bisa cut dulu, kemudian bikin sub kondisi awal, tambahkan seperti ini. Form
Ketika form load maka kondisi awal. Oke, kita praktekkan atau kita running. Oke, sesuai dengan yang ada di database, recordnya adalah sampai ke 5. Kemudian saya coba tambahkan NIP 006, namanya adalah Alia, kemudian alamatnya Jalan Depok, teleponnya 021 888888, tentu saja. Kemudian saya klik input, data berhasil diinput, maka muncul NIP 6. Oke, seperti ini. Untuk input sudah berhasil. Saya coba close dulu, kemudian saya buka lagi ke menu vb.net, kemudian saya pilih edit. Oke, cara edit data. Oke, untuk edit maka kita harus memunculkan data lamanya terlebih dahulu, kemudian diedit, kemudian klik simpan atau edit. Oke, pertama kita copy paste yang ada di data grid view seperti ini. Jadi ketika data grid view-nya itu di double klik, maka akan muncul data. Oke, di sini saya tambahkan lagi ini coding untuk edit. Saya paste dulu di sini. Jika seperti ini masih error, Anda bisa tambahkan RD. Ambil di website saja. RD adalah sama SQL data reader. RD sama dengan nggak sama dengan, tapi SQL data reader. Oke, jika sudah, inilah double klik. Saya coba runningkan saja. Ini belum bisa diedit, kita hanya pastikan bahwa ketika saya double klik di sini maka akan muncul datanya di teks ini. Oke, 3, 2, 1. Sama ya, untuk namanya ada Indah di NIP 1. Oke, jika sudah muncul seperti ini, maka ketika disimpan, Anda bisa copy lagi datanya di sini. Copy. Saya klik di button 2 saja. Update TBL pegawai. Oke, kita langsung runningkan saja. Untuk input saya ulang lagi di sini, coba NIP 007, namanya adalah Tupul, kemudian alamatnya Jalan Semarang, teleponnya seperti ini saja. Saya input masih berhasil seperti ini. Saya klik
boleh, atau saya tutup dulu, kemudian saya running lagi. Saya coba double klik, oke, muncul tukul atau 6 alia. Saya akan mengubah di NIP 7 aja, namanya adalah Tukul Arwana, Jalan Semarang nomor 99. Saya klik edit, data berhasil diedit. Itu Tukul Arwana, kemudian jalannya juga sudah update seperti ini. Baik, kita sudah berhasil input dan edit. Ini saya tambahkan ini untuk delete atau hapus. Dihapus, Anda bisa klik menu VBNet lagi, kemudian pilih cara hapus data. Anda hanya boleh atau dapat mengambil kopi ini saja, copy, kemudian klik di delete nya, paste seperti ini. Kita akan mendelete data yang ada di tabel pegawai. Untuk delete cukup itu saja. Saya coba klik atau running. Saya pilih Tukul Arwana, sudah muncul datanya. Kemudian saya coba delete, data berhasil dihapus seperti ini. Kemudian di button tutup cukup klik atau buat coding in saja. Kemudian Anda bisa nambahkan refresh itu untuk refresh itu coba kita buat textbox 1 dot text sama dengan kosong. Tiga, 4, kayaknya 4 saja deh. Itu berani. Pertama saya akan menginput lagi, data belum terisi. Coba NIP 007, namanya Tukul saja, alamat Jalan Semarang nomor 55, telepon setelah. Saya coba input, sudah muncul. Kemudian saya refresh, di sini masih ada datanya, refresh, maka kosong lagi. Kemudian saya tutup seperti ini. Baik, demikian cara input, edit, dan delete data ke dalam database pada VB.NET 2010. Kemudian database-nya adalah SQL Server. Untuk database yang lain nanti saya akan buatkan video tutorialnya. Oleh karena itu Anda bisa berlangganan atau subscribe kami di YouTube Javanet Media agar mendapatkan update tutorial dari kami. Kemudian fungsi ini memang masih banyak yang harus divalidasi. Sebagai contoh, ini ada NIP 1 sampai 7 seperti ini. Ketika Anda masukkan NIP 007 lagi, maka kemungkinan besar akan terjadi error karena sudah ada NIP 007, makanya harus divalidasi dulu. Untuk validasi saya sudah buatkan beberapa ya. Anda bisa klik VB.NET. Di sini ada beberapa validasi, Anda bisa pelajari dari 19 sampai 22 agar form VB.NET Anda semakin maksimal. Baik, terima kasih.
Sampai jumpa di video tutorial berikutnya dan salam.